Terima kasih. Candidates, are you ready? Yes, sir. Yeah, thanks. I want to ask about the English and formal English. Okay. Yeah. Uh, I I would like to highlight about the pimpinan kepala daerah, secretary of regional, and then management sumber daya manusia. Before I would ask you, please open your books number 29. 29. Nomor 29. Ya. Nomor 29. Jadi halaman sejalan dengan pendapat Pak Puji. Nomor 29. Well, 29. Ini kutipan pakar, ya, pakar. Dulu untuk gelar doktor, kandidat doktor itu harus original. Ini kan di dalam kurungnya adalah Ibrahim N. Supriyatna. Nah, Supriyatna maksudnya Profesor. Iya, Bro Supri. Ya, saya. Bun, apa ini? Kalau gelar doktor, ya, kandidat doktor itu harus original. Tulis. Apakah itu boleh? Boleh. Apa itu sah? Tetapi untuk graduate S1, S2. Karena kalau gelar doktor tinggi derajatnya sudah tidak ada kurang lagi. Sekolahnya tidak ada lagi. Jadi harus kutipan dari Puji. Saya kurang tahu. Kami cari ya. Kemudian 23, 29, kemudian 23, 24, 25. Oke, 23. Ya. Halaman itu yang paragraf pertama. Jadi semakin tinggi kualitas sumber daya manusia dan terus-terusnya adalah Destriani et al. Saya kira perlu ditambahin hal karena ini nggak jelas ini. Harus jadi kalau kutipan pakar harus ada tahun terus baca halaman. Tahun ini 2003, halamannya berapa? Harus jelas. Dan seterusnya ada beberapa yang diperbaiki. Ya, jadi oke, santai saja. Jadi highlights. Jadi number 1, the most fundamental problem with regional head, Bupati, is that being ineffective can impact the success government. Why? Karena apa? Karena after grades or regional heads, it calculates how much spends to campaign. Pasti. Ya. Begitu selesai ini jawab dulu, bukan memikirkan menentukan program, bagaimana mengembalikan uang kampanye saya besar. Terus bagaimana pinjam anggaran yang untuk kampanye, terus bagaimana yang mendukung saya kampanye. Ini not only on Ciamis, but all the Indonesia. Maka banyak bupati tertangkap KPU. Karena apa? Satu menggalikan ngomong, jadi corruption, jadi kajet program infrastruktur. Jadi ngomong anggaran itu tidak hanya 1-5%, 10-30% anggaran program pembangunan itu kira-kira dipotong semua. Akhirnya dari tangkap data yang saya ambil dari baru tadi malam itu 175 bupati seluruh Indonesia yang tertangkap KPU tahun 2024-2025. Berat bupati 1 tahun segitu. Kenapa? Korupsi. Padahal bupati harus membangun rakyatnya, membangun bagaimana negara bisa ini
kelemahan. Tidak ada yang bisa seluruh. Makanya Bupati Ponorogo takut. Bupati takut. Harusnya pimpinan the leader of Indonesia. Kita punya filosofi dari Suharto Negara engar suasun tuh yang mati mangkaso tuh yang dari ini yang bisa cuma kasih terus ini kemudian ya, di depan itu berikan contoh teladan yang baik, boleh di tengah berikan kekuatan, di belakang berikan support, semangat untuk membangun bangsa. Tapi dalam prakteknya, dalam kenyataan, dalam faktanya di Indonesia itu yang ngaso dinasti keluarga. Jadi begitu saya jadi pimpinan presiden, bagaimana anak saya, mantu saya, saudara saya bisa diangkat menjadi pejabat semuanya. Itu kejadian. Dan di tengah bukannya memberikan kekuatan, tapi menunggu harta. Angkanya harus banyak. Ya di belakang itu menggerogoti, jadi menggerogoti sumber daya manusia di Indonesia itu dalam dulu itu kaya. Jadi kalau NASA kita dari Amerika sekarang ngorotin pulau Indonesia itu isinya tambah emas, minyak, segala macam ada. Jadi, emas kita itu luar biasa banyak di Arab Saudi, seluruh Arab itu kalah dengan kita satu negara. Minyaknya belum segala macam hutan. Kita leader kita, pimpinan kita, bupati, wali kota kita itu rusak. Oleh karena itu pertanyaan saya ya, for you, what strategy would you like to use to improve the effective operation? Bagaimana meningkatkan kualitas kemampuan sumber daya kemampuan kepala daerah ini? Karena ini sudah rusak. Oke. Kemudian kita nyorot yang sumber manajemen informasi. Jadi the development of human resource management that's less that optimal and effective the quality of state government information. Kenapa? Karena apa? Human resource are the most important factor in Indonesia. Sangat penting sekali. Apalagi namanya government itu penerapan government luar biasa. Tapi mengapa? Jadi saya punya data. Kualitas sumber daya manusia di Indonesia itu sangat lemah. Apalagi dimusuhkan di global. Saya tunjukkan datanya. Jadi kita ini kalau di Qatar ini jumlahnya jumlah populasi kita 3.153.780 3 juta. Tetapi penduduk aslinya cuma 16%. Enggak, bisa tunjuk ini kita berdiri global sedikit karena dokter atau ini nggak malu. Kenapa? Yang 2 juta sekian, yang 88% itu penduduk asing. Ya, makanya penduduk asing itu kan kerja di sana, kerja industri minyak yang luar biasa. Tetapi kerja di sana penduduk asing yang mayoritas ada. Silakan minum dulu nanti dari silakan minum. Ini. Ini ada kaitan dengan sumber daya manusia dan PKL. Jadi foreign national, jadi penduduk orang asingnya itu 80%.
2018 sampai 2.700.000 sekian. Yang pertanyaannya dari mana saja? Padahal kan negara Islam. Seharusnya orang Islam, orang Indonesia ya, pertanyaan dari negara orang asing adalah Amerika, Jerman, Inggris, Perancis, dan ASEAN, Indonesia dan Filipina. Bukan itu, India dan Filipina. Tetapi Indonesia itu nggak masuk. Apakah ada yang masuk di sana? Ada, tapi bukan satu. Perumbul yang manajer sampai level tinggi adalah orang. Kenapa? Pertanyaan kenapa dia bisa lulus di sana? Karena satu, kemampuan sumber daya manusianya yang berkaitan dengan teknologi canggih, internet kurang. Yang kedua, kemampuan bahasa Inggris. Nah ini, Indonesia kurang. Maka itu jadi permasalahan kita sekarang dulu. Jadi kalau kita bersaing dengan lain, saya Filipina kan sama, apalagi India, apalagi Jerman. Nah, ini permasalahan sumber daya manusia, apalagi berkaitan dengan itu. Ya. Dan kemudian pertanyaan, what strategy should regional leader implement to improve human resource capability? Apa sih strategi untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kita agar bisa bersaing? Karena kita kerja di sini itu sulit sekali. Karena pengangguran 7 juta semuanya itu hanya pengangguran di dalam lebih dari 18 juta yang muncul di statistik BPS itu. Prinsip yang pada dasarnya kalau kita lihat banyak pengangguran lebih dari apa supaya kita bisa mampu bersaing dengan Tuhan. Saya kira terima kasih. Terima kasih Pak Budi yang saya hormati. Yang pertama adalah berkaitan dengan strategi daripada Bupati Ciamis, di mana bagaimana implementasi daripada kepemimpinan beliau. Yang pertama adalah beliau melakukan strategi secara kolaboratif government, di mana Bupati Ciamis melakukan inisiasi-inisiasi yang positif bekerjasama dengan daerah-daerah lain, sehingga beberapa hal yang menjadi fondasi utama adalah bagaimana kolaborasi menjadi bagian strategi penting yang dilakukan dan diimplementasikan secara komprehensif oleh Bupati Ciamis saat ini. Kemudian yang kedua adalah masalah berkaitan dengan komunikasi politik. Komunikasi politik beliau sekarang sudah beralih dan tadinya bersifat konvensional berubah ke arah digital, sehingga berkaitan dengan kos politik yang dilakukan saat ini secara efektif dan juga efisien dapat masuk ke ranah publik. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan bagaimana human resource. Nah, salah satu kelemahan yang ditemukan oleh peneliti adalah bagaimana human resource untuk ASN ataupun PNS, di mana salah satunya hanya bersifat administratif, ya, di mana dari pengujian yang pertama secara kognitif, kemudian yang kedua adalah wawancara, dan baru adanya penempatan. Nah, salah satu kelemahannya adalah tidak disertakan berkaitan dengan kompetensi yang relevan. Salah satunya adalah minimal kompetensi yang sesuai dengan BNSP ataupun berkaitan dengan ISO. Salah satunya adalah bagaimana kompetensi digital saat ini Indonesia sudah tertinggal. Seperti tadi Prof katakan, bagaimana Qatar sebagai salah satu negara yang di Liga Arab, dan itu ternyata mendominasi berkaitan dengan bagaimana akselerasi digital di negara tersebut. Salah satunya adalah berkaitan dengan sumber daya manusia. Sehingga salah satu strategi yang bisa diterapkan berkaitan dengan peningkatan daripada kompetensi, baik itu kompetensi di bidang ilmu pemerintahan atau kompetensi lain berkaitan dengan kompetensi digital, itu sudah memasuki di 2.0 saat ini. Dan ternyata saat ini dengan berkembangnya dengan AI dan lain sebagainya, ini menjadi hal urgent juga berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Bahkan yang dikhawatirkan adalah AI membuat suatu kebijakan tertentu tanpa adanya literasi berkaitan dengan kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri. Mungkin itu, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Prof. Budi. Kami persilakan kepada Dr. Insinyur Sriono Joko Sutopo untuk memberikan